Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, hari ini kita melanjutkan kembali ya pelajaran pendidikan agama Islam. Judulnya yakni Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita baca doa sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan teman-teman bisa buka bukunya, yakni di halaman 26. Pembahasan tentang materi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu akan dibagi menjadi dua. Yakni yang pertama kita akan membahas tentang sifat pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua yakni perilaku yang mendalami sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik teman-teman, silahkan dibuka bukunya. Kita langsung masuk ke materi pembahasan pertama, yakni tentang sifat pengasih dan penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya teman-teman mengetahui semuanya bahwasanya Allah itu bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap hendak mengerjakan sesuatu, maka kita dituntut untuk membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hamba-hambanya? Maka kita perhatikan teman-teman gambar yang ada di samping yang menunjukkan tentang bahwasanya kita dapat melihat karena Allah memberikan mata kepada kita. Maka dengan mata kita dapat melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama alam yang kita tempati hari ini. Lalu juga kita dapat mendengar karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan telinga kepada kita. Maka dengan telinga kita bisa mendengar suara azan, mendengar guru mengajar, dan bisa mendengarkan nasihat-nasihat dari kedua orang tua kita. Maka kita harus menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik saja, dan kita harus menggunakan telinga kita juga untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Baik teman-teman, lalu kita lanjutkan kembali ya. Kita dapat berbicara karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mulut kepada kita. Maka mulut harus kita gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dengan mulut kita mengucapkan lafaz zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita dapat mencium berbagai aroma karena Allah memberikan hidung kepada kita. Hidung juga bagian alat untuk bernafas bagi kita. Maka dengan hidung kita dapat mencium aroma di sekitar kita, mencium aroma masakan dan wangi-wangian bunga. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidung kepada kita semuanya. Teman-teman, bukti kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yakni kita diberikan tangan. Kita dapat memegang sesuatu
Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tangan kepada kita semuanya. Dengan tangan kita dapat memegang, kita dapat menulis, kita dapat bekerja dan yang lain-lainnya. Maka tangan harus kita gunakan untuk bekerja dengan yang baik. Maka pekerjaan baik akan mendatangkan manfaat. Dan kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan tangan kepada kita semuanya. Perlu teman-teman ketahui bersama bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak sekali. Maka kita pasti tidak mampu untuk menghitung satu persatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu menandakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan dengan pemberian Allah yang penuh dengan kasih sayang itu, maka tugas kita adalah menjaga dengan sebaik-baiknya. Kita harus memelihara dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sudah paham semuanya bahwasanya indera yang kita miliki ini dari mulai penglihatan kita, dari mulai penciuman kita, dari mulai pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, bahkan kaki kita, semua anggota tubuh kita itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke bagian yang B ya, yakni berikut beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama, yakni memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. Jadi ketika ada teman kita yang berbuat salah, maka kita menasihatinya dengan lemah lembut. Selanjutnya, contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih yang kedua ini ikut merasakan bersedih melihat teman yang tertimpa musibah. Jangan sebaliknya ya. Kita senang kalau ada teman kita tertimpa musibah. Atau malah kita olok-olok. Itu tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga, yakni menghormati kedua orang tua dan guru. Karena dengan menghormati keduanya, insya Allah apa yang kita pelajari itu akan berkah buat diri kita kelak di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yang keempat, yakni membantu teman tanpa membeda-bedakan yang kaya dengan yang miskin. Jadi kalau kita membantu teman-teman, ya jangan beda-bedakan. Kalau yang kaya baru kita bantu misalnya, ya. Tapi semuanya kita bantu yang kaya dan yang miskin. Ketika memang membutuhkan maka kita bantu. Terus yang kelima, yakni memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. Dan yang keenam, membantu sesama hanya karena Allah. Dan yang terakhir yakni menjenguk teman yang sakit. Ya inilah 7 contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Selanjutnya, contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang, yakni yang pertama membantu orang tua di rumah. Jadi, teman-teman saat ini kan banyak di rumah. Jadi tugasnya adalah bantu kegiatannya orang tua. Selanjutnya, contoh perilaku meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang kedua adalah membantu teman yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah memberi makan hewan yang kelaparan. Jadi kalau teman-teman di rumah punya kucing, punya ayam, ya, jangan sampai ayam sama kucingnya kelaparan ya, kasihan. Ya. Terus yang keempat, yakni menyayangi teman dan saudara. Dan yang kelima, contoh perilaku yang meneladani sifat yang Maha Penyayang, yakni mendoakan teman yang sedang sakit. Ya, jadi kalau ada teman yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Dan yang kelima, yang keenam, yakni merawat tanaman dengan baik. Jadi kalau teman-teman di rumah punya tanaman, bunga, dan lainnya, maka dirawat dengan yang baik, disiram, dikasih pupuk, gitu ya. Terus yang terakhir,
tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi, ketika kita makan makanan yang ada sampahnya, maka kita buang makan bekas makanan itu atau di tempat sampah ya, jangan dibuang sembarangan. Nah, ini perilaku yang mencerminkan sifat Allah yang Maha Pengasih dan yang Penyayang. Beberapa contoh, mudah-mudahan teman-teman dapat difahami. Baik, untuk yang terakhir, tugas teman-teman, silahkan teman-teman lihat halaman 32. Silahkan teman-teman coba dikerjakan ya, dengan halaman 33. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti ketika sudah selesai silahkan dikumpul ya teman-teman. Baik, saya kira untuk pelajaran PAI hari ini kita cukupkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya silahkan teman-teman mengerjakan tugasnya. Baik, mari kita tutup sama-sama pelajaran PAI kita pada hari ini dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.